Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum sekolah inklusif di Indonesia. Yang pertama tentang sejarah pendidikan inklusif di Indonesia bermula pada tahun 1960. Pada tahun tersebut itu sekolah untuk siswa disabilitas hanya sampai pada jenjang SMP, sehingga para siswa SLB di Bandung meminta haknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian pada tahun 1980 muncul surat keputusan Menteri Pendidikan tentang pendidikan terpadu bagi anak cacat. Dilanjutkan pada tahun 1990, mulai muncul kampanye-kampanye penyelenggaraan pendidikan inklusif dan Direktorat PLB Depdiknas dan Manajemen Braille Norway juga menyelenggarakan beberapa program yang serupa. Kemudian pada tahun 2004 terselenggara sebuah konferensi nasional di Bandung yang menghasilkan sebuah tujuan atau visi untuk menuju Indonesia dengan pendidikan inklusif. Pada tahun 2009 barulah muncul Permendikbud nomor 70 tahun 2009 yang mana peraturan menteri ini menjadi panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia selanjutnya. Hakikat pendidikan inklusif menurut Permendikbud nomor 70 tahun 2009 adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik, baik yang memiliki kelainan maupun memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dan dari berbagai sumber, saya mencoba menarik benang merahnya bahwa pendidikan inklusif itu wajib memberikan pelayanan pendidikan yang adil, kooperatif, toleransi, penerimaan dan fleksibilitas kepada semuanya tanpa ada batasan atau diskriminasi, baik gender, agama, kondisi fisik, latar belakang sosial, bahasa, etnik, ketidakmampuan maupun kapabilitasnya dalam menjalani proses pembelajaran. Sedangkan landasan pendidikan inklusif di Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua yuridis, dan yang ketiga itu landasan empirik. Seperti yang kita tahu bahwa Pancasila itu menjadi falsafah hidup bangsa, maka Pancasila menjadi landasan filosofis pendidikan inklusif di Indonesia. Dan siswa berkebutuhan khusus juga menjadi salah satu cerminan dari keberagaman yang dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan inklusif itu ada beberapa aturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah ya, sebagaimana yang nampak di layar. Dan untuk landasan empiriknya sendiri ini terlihat dari berbagai konferensi dan deklarasi tentang dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif baik secara nasional maupun internasional. Nah, adapun tujuan pendidikan inklusif yang saya kutip dari Permendikbud nomor 70 tahun 2009 ada 2. Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dan yang kedua, itu mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik, sebagaimana yang dimaksud dalam poin pertama. Dalam Permendikbud nomor 70 tahun 2009 juga disebutkan tentang penyelenggaraan sekolah inklusif. Yang pertama itu ditunjuk oleh pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Jadi pemerintah kota atau kabupaten itu menunjuk minimal 1 sekolah dasar di tingkat kecamatan menjadi sekolah inklusif, 1 sekolah menengah pertama di setiap kecamatan untuk menjadi sekolah inklusif, dan minimal 1 sekolah menengah atas di tingkat kabupaten untuk menjadi sekolah inklusif. Nah, pemerintah kabupaten atau kota juga memfasilitasi sekolah yang ditunjuk dengan 1 orang guru pembimbing khusus atau GPK ya. Selain ditunjuk, setiap sekolah juga berhak untuk mengajukan diri. Nah, dengan bertanggung jawab menyediakan guru pembimbing khusus sendiri.
Sedangkan untuk kurikulum sekolah inklusif itu ada dua, bisa menggunakan kurikulum standar nasional atau kurikulum akomodatif. Jadi kurikulum standar nasional itu diperuntukkan bagi siswa-siswa reguler atau siswa-siswa inklusif yang dapat mengikuti kurikulum standar nasional. Sedangkan kurikulum akomodatif adalah kurikulum standar nasional yang dikembangkan sesuai kebutuhan siswa tersebut. Bisa menggunakan kurikulum akomodatif di bawah kurikulum standar nasional bagi siswa-siswa yang tidak bisa mengikuti kurikulum standar nasional, dan kurikulum akomodatif di atas kurikulum standar nasional bagi siswa-siswa yang memiliki potensi atau kecerdasan istimewa. Selanjutnya, model kurikulum akomodatif ini ada 5 ya. Jadi yang pertama itu ada eskalasi, yang kedua duplikasi, yang ketiga modifikasi, yang keempat substitusi, dan yang kelima itu omisi. Nah, kelima model ini dapat kita lakukan baik pada fase atau pada tahap tujuan, materi, proses, maupun evaluasi pembelajaran. Yang pertama tentang eskalasi itu artinya adalah penaikan. Nah, pada model eskalasi ini kurikulum standar nasional dapat dikembangkan secara vertikal maupun horizontal dengan memperluas materi yang diberikan kepada siswa atau memperdalam materi yang diberikan kepada siswa. Ini biasanya diperuntukkan bagi siswa-siswa yang memiliki kecerdasan atau potensi istimewa. Kemudian duplikasi atau artinya itu meniru. Jadi kalau kurikulum akomodatif model duplikasi ini tinggal mengadopsi saja kurikulum standar nasional yang sudah ada, diikuti sesuai prosedur yang ada. Kemudian modifikasi. Nah, ini untuk modifikasi ini tentunya beragam ya. Misalkan kita akan memodifikasi pada tujuan, maka SKL dan indikatornya juga akan berubah. Materinya pun akan mengikuti, proses belajarnya pun akan menyesuaikan, dan evaluasi pembelajarannya juga harus disesuaikan. Sedangkan substitusi adalah mengganti konten dalam kurikulum standar nasional tapi dengan hal yang masih sepadan gitu. Dan yang terakhir model omisi itu artinya mengurangi atau menghilangkan jika dianggap bahwa konten dalam kurikulum tersebut itu terlalu sulit untuk diikuti oleh siswa berkebutuhan khusus. Nah, model mana yang paling tepat digunakan? Ini bisa disesuaikan oleh sekolah masing-masing sesuai kebutuhannya dan berangkat dari kebutuhan dan potensi siswa tentunya ya. Jadi misalkan terdapat siswa berkebutuhan khusus dengan kecerdasan di atas rata-rata namun memiliki hambatan belajar. Nah, itu bisa menerapkan model duplikasi atau modifikasi dengan difasilitasi oleh GPK dan ditambah dengan pengayaan. Nah, ini penting sekali karena keberhasilan proses pendidikan bagi siswa akan membantu mengatasi kekurangannya dan mencapai kesuksesannya. Nah, ini saya tampilkan sebuah tabel yang berisi tokoh-tokoh terkenal ya, pasti kita semua mengenal mereka. Mereka adalah tokoh-tokoh terkenal dan ternyata mereka juga memiliki kelemahan-kelemahan yang tidak biasa. Tapi mereka berhasil mengasah kecerdasannya sehingga kelemahan itu menjadi tidak berarti atau menghalangi kesuksesannya. Kita sebagai guru juga harus mampu memfasilitasi siswa untuk mengasah kecerdasannya. Ya, yang selanjutnya adalah tentang organisasi kelas di sekolah inklusif. Jadi di sekolah inklusif itu kita bisa memilih organisasi kelas yang sesuai gitu ya. Yang pertama ada kelas reguler penuh, yang kedua ada kelas reguler ditambah dengan GPK, yang ketiga kelas khusus di sekolah reguler. Yang pertama kelas reguler penuh itu maksudnya adalah siswa berkebutuhan khusus dan siswa reguler berada di satu kelas yang sama dan mereka mengikuti kurikulum standar nasional. Jadi semuanya sama ya, tidak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Yang kedua, kelas reguler namun difasilitasi seorang GPK. Jadi GPK ini memfasilitasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Bila mana siswa ini membutuhkan kebutuhan sesuai ketunaannya atau membutuhkan pengembangan sesuai bakat dan potensinya.
Yang ketiga, kelas khusus di sekolah reguler. Jadi, siswa-siswa berkebutuhan khusus ini ditempatkan dalam sebuah kelas khusus sehingga siswa-siswa berkebutuhan khusus ini lebih banyak menghabiskan waktu di kelas khususnya. Hanya pada program-program tertentu atau pembelajaran tertentu, mereka bergabung bersama teman-temannya di kelas reguler. Nah, ini bisa dipilih ya sesuai dengan kebutuhan sekolahnya. Nah, kegiatan pembelajaran di kelas inklusif atau di sekolah inklusif sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sekolah reguler. Jadi ada proses perencanaan dan mempersiapkan perangkat pembelajaran. Dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran itu harus berangkat dari kebutuhan dan potensi siswa. Jadi disesuaikan, misalkan. Nah, ini ya saya tampilkan program pembelajaran individual. Jadi kalau di sekolah inklusif itu kegiatan pembelajarannya bisa ditambahkan program pembelajaran individual untuk memudahkan guru dalam menyampaikan pembelajaran sesuai ketunaan atau potensi siswa. Nah, jadi PPI ini berangkat dari kebutuhan dan atau bakat siswa, bukan PPI yang mengatur siswa begitu ya. Nah, ini contohnya di sini tertulis kelebihan siswanya apa, kelemahannya apa, indikator yang harus dicapai apa, tujuannya apa, barulah disusun strateginya bagaimana, evaluasinya bagaimana. Nah, terkait kenaikan kelas dan kelulusan sekolah inklusif itu ada dua macam. Yang pertama, bagi siswa-siswa yang dapat mengikuti kurikulum standar nasional itu, standar kenaikan kelasnya adalah dengan kriteria yang berlaku. Namun, bagi siswa-siswa berkebutuhan khusus yang hanya bisa mengikuti kurikulum standar di bawah standar nasional maksudnya, itu yang menjadi acuan kenaikan kelas adalah usia kronologisnya. Sedangkan untuk kelulusannya, bagi siswa-siswa berkebutuhan khusus yang dapat mengikuti kurikulum standar nasional itu harus mengikuti ujian nasional dan berhak mendapatkan ijazah yang belangkonya itu dari pemerintah. Sedangkan yang hanya bisa mengikuti kurikulum di bawah standar nasional, mereka dapat mengikuti ujian yang diselenggarakan sekolah dan bukti kelulusannya itu dengan surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh sekolah. Nah, ini STTB juga berlaku sama seperti ijazah, dapat digunakan untuk mendaftar ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu untuk mendaftar ke sekolah inklusif yang lebih tinggi atau ke sekolah luar biasa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi dalam menyusun presentasi kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.